Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di kegiatan kelas daring yang pertama, yakni tentang tutor berjenjang dan pengenalan protokol kesehatan. Gitu. Sebelumnya mohon izin untuk mematikan audionya terlebih dahulu. Terus saya izin juga untuk share screen sebentar lagi. Dan sebelumnya ini nanti kegiatannya akan saya unggah di YouTube untuk laporan pertanggungjawaban ke DPL begitu. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amalia Zulfa dari kelompok KKN 53. Itu saya izin share screen dulu. Nah, ini. Nah, jadi kita mulai terlebih dahulu nggih. Untuk materinya yakni tentang tutor berjenjang dan protokol kesehatan selama di rumah gitu. Nah, untuk DPL saya sendiri yaitu Bu Esti Utarti, SPMSI dari dosen FMIPA Biologi. Nah, langsung aja materi yang pertama yakni tutor berjenjang. Nah, tutor berjenjang sendiri kita akan bahas pokok-pokoknya yakni definisi tutor berjenjang, metode dan tujuan, kelebihan dan kekurangan, serta tahapan-tahapan dan implementasinya. Gitu. Nah, mungkin ibu-ibu di sini belum tahu apa itu tutor berjenjang. Tutor berjenjang itu yakni pada dasarnya sama dengan tutor sebaya. Namun yang membedakan hanyalah perbedaan grade-nya. Jika sebaya maka grade-nya sama, sedangkan tutor berjenjang grade-nya berbeda. Nah, jadi misal aplikasinya di sini yaitu tutor sebaya itu kan kita istilahkan sebagai teman yang mengajari teman lainnya. Nah, kalau tutor berjenjang ini sendiri kan pelaksanaannya ada di rumah gitu. Kalau di rumah kan nggak tentu dan belum tahu gitu loh, kelasnya itu nggak mungkin sama gitu. Misal ada yang kelas 2 SD, kelas 4 SD, kelas 2 SMP, dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu, nah itu dibentuk sebagai kelompok belajar yang pada prinsip kerjanya nanti yakni yang lebih tua membimbing atau mengarahkan ke yang lebih muda gitu. Nah, untuk selanjutnya ada metode dan tujuan. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tutor berjenjang merupakan pembelajaran yang mandiri karena anak menggantikan fungsi guru untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar. Nah, adapun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dalam hal meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Jadi di tutor berjenjang ini nanti anak itu diajari untuk mandiri, belajar sendiri, bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri, tugas-tugasnya itu, tetapi dibantu dengan temannya. Prinsipnya sama itu tadi, yang lebih tua mengajari atau mengarahkan ke yang lebih muda, gitu. Nah, dengan seperti itu, ketika ada ikatan emosional antara teman, gitu kan, maka muncul sendiri motivasi belajar anak, gitu, lebih semangat, lebih niat belajar. Misal temennya, ayo kita belajar. Nah, teman yang lain pasti juga semangat gitu untuk belajar. Seperti itu. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan sendiri. Saya bacakan untuk kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama, ada kalanya hasil lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut atau enggan bertanya kepada gurunya. Jadi selama studi from home sendiri, belajar di rumah, anak juga interaksi dengan guru itu minimal banget, kecil sekali. Jadi maka dari itu, ketika ada tutor berjenjang, yang tua mengajari yang lebih muda, selain meringankan beban orang tua juga, itu akan memudahkan anak gitu, efektif dalam belajar gitu. Selanjutnya bagi tutor, pekerjaan tutoring akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk memperkaya wawasan yang dimiliki. Nah, tutornya sendiri kan pasti yang lebih tua di antara kelompok belajar itu sendiri kan. Nah, manfaatnya apa buat dia? Dia akan memperkaya wawasan. Misal yang kelas 4 SD ngajarin yang kelas 2 SD. Nah, yang kelas 4 SD ini pasti akan mereview gitu, materi-materi kelas 2 apa sih, materinya masalahnya dia apa, dia akan mengingat-ingat lagi gitu. Nah, selanjutnya yakni bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, memegang tanggung jawab dalam mengemban tugas dan melatih kesabaran. Nah, di sini
tutor berjenjang sendiri punya manfaat untuk sebagai melatih jiwa kepemimpinan dari anak itu sendiri gitu. Dia lebih bijaksana dalam memecahkan masalah misalnya, terus dia lebih punya tanggung jawab dan lebih dewasa dalam memecahkan masalah, begitu intinya. Terus selanjutnya mempererat hubungan antar sesama teman atau tetangga sehingga mempertebal perasaan sosial. Nah, di sini kan sudah punya ikatan batin ketika teman dan teman lainnya itu udah akrab duluan, jadi punya ikatan batin, perasaan sosialnya akan tumbuh di antara mereka. Itu melatih jiwa sosial, nggak terkesan individualis atau egois gitu. Nah, untuk selanjutnya yakni kekurangan. Nah, kekurangannya sendiri dari tutor berjenjang yakni anak yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena merasa hanya berhadapan dengan temannya atau tetangganya. Nah, di sini sendiri kalau misalnya tutor berjenjang selama dia punya niatan atau benar-benar niat giat belajar gitu, maka hal ini tidak menjadi kekurangan atau hambatan begitu. Misal kalau misalnya temannya, ayo belajar yuk hari ini gitu. Kalau misalnya si A ngajak gitu dan si B mau dan bersemangat, maka hal ini tidak akan terjadi, kekurangan poin pertama gitu. Untuk yang selanjutnya, kekurangannya yakni ada beberapa anak yang malu bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh teman lainnya. Nah, saya rasa kalau untuk poin yang ini tidak menjadi kekurangan ya ketika antar anak dalam kelompok belajar tersebut punya ikatan emosional, sudah akrab, sudah kenal dekat, nggak akan ada rasa malu gitu. Selanjutnya, mekanismenya. Mekanisme yang pertama yakni tahap persiapan. Nah, tahap persiapan sendiri fasilitator akan mengarahkan dan mendampingi kelompok yang telah dibentuk dan terdiri dari teman atau tetangga sepermainan. Nah, fasilitator sendiri itu adalah saya. Jadi selama KKN 45 hari ke depan, saya menjadi fasilitator bagi ibu-ibu dan adik-adik sekalian dalam melaksanakan program kerja saya gitu. Nanti akan ada pengarahan terlebih dahulu sebelum membuat tutor berjenjang ini dari saya begitu. Bagaimana itu nanti akan secara langsung gitu saya bertemu dengan adik-adik. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sepenuhnya akan diserahkan kepada kelompok yang telah dibentuk. Nah, kelompok yang telah dibentuk tadi oleh fasilitator dengan arahan saya, maka sepenuhnya pelaksanaan itu nanti akan diserahkan kepada kelompok belajar tersebut, kepada adik-adik. Bagaimana adik-adik memecahkan masalah antara satu sama lain. Kita juga melihat ada kekompakan, solidaritas dari adik-adik itu sendiri. Tetapi untuk 45 hari ke depan, saya juga masih akan controlling gitu, melakukan pengawasan kepada adik-adik ketika memang adik-adik ada hambatan, bisa langsung hubungi saya begitu. Nah, dan yang terakhir adalah tahap controlling. Nah, yang tahap terakhir ini perlu peran orang tua. Gini, jadi ketika memang tutor berjenjang ini bermanfaat bagi orang tua dan adik-adik, tapi orang tua itu tidak lepas tanggung jawab gitu dalam proses pendampingan pembelajaran anak itu tadi. Jadi misal memang tutor berjenjang ini akan meringankan gitu ya tugas dari orang tua untuk mengajari anaknya selama studi from home, tetapi kita sebagai orang tua juga harus mengontrol atau mengawasi gitu. Ketika memang soal-soalnya, tugas-tugasnya tidak terselesaikan dalam kelompok belajar itu tadi, maka ada peran orang tua di sini. Gimana nak, udah selesai apa belum? Apakah ada masalah masih dalam tugasmu? Tetap orang tua berperan aktif gitu. Ada interaksi antara orang tua dan anak gitu. Misal untuk yang bekerja malam gitu, sampai malam begitu, mungkin pulang dari kerja ditanyakan kepada anaknya, masih ada materi yang belum selesai nggak dari kelompok belajar itu gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni implementasi. Implementasi sendiri akan dilaksanakan praktik
secara langsung dengan fasilitator di kegiatan minggu selanjutnya, dan itu dilakukan secara offline. Nah, isinya nanti memberi referensi edukasi akademik maupun non-akademik gitu. Di minggu selanjutnya saya akan tatap muka langsung bersama adik-adik gitu. Nah, nih materi selanjutnya yaitu tentang protokol kesehatan saat di rumah. Ini wajib diketahui juga bersama saya di KKN kali ini. Meskipun mengambil tematik inovasi pembelajaran, tetap harus ada sosialisasi tentang kesehatan untuk mencegah COVID-19 ini selama di rumah. Begitu. Nah, ini ada sedikit cuplikan video. Akan saya share terlebih dahulu. Belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Nah, itu tadi adalah sedikit cuplikan mengenai new normal gitu. Sekarang kan pemerintah sendiri juga sedang menggaung-gaungkan ya tentang new normal itu sendiri. Gimana sih harus ada pembatasan dan masyarakat juga harus mulai terbiasa gitu dengan protokol kesehatan yang baru. Sekarang yang utama yakni kedisiplinan dari kita-kita semua saling menjaga antar keluarga, antar teman, antar saudara juga. Nah, ini selanjutnya yaitu ada beberapa dokumen resmi terkait protokol penanganan COVID yang sudah pemerintah buat. Ini saya hanya screenshot yang bulan Maret dan sebenarnya masih ada banyak sekali surat edaran ataupun keputusan menteri atau peraturan pemerintah mengenai pencegahan atau tentang protokol kesehatan COVID-19 ini. Saya ambil sumbernya dari kemkes.go.id begitu. Nah, ini saya ngambil ini kemarin update-nya per tanggal 11 Juli di Kabupaten Jember sendiri untuk kasus positifnya yaitu 159 dengan pasien sembuhnya 69 dan yang masih dirawat itu 85. Angkanya jauh berbeda ya, lebih banyak yang masih dirawat gitu. Masih
cukup tinggi menurut saya untuk di Kabupaten Jember ini sendiri kasusnya. Tapi sebenarnya memang kita sudah mulai penerapan new normal, mal-mal dibuka, bentar lagi juga bioskop udah mau dibuka tanggal 29 Juli gitu. Nah, ini peta sebaran di Kabupaten Jember. Untuk di Kelurahan Tegal Besar kita kan berada di Kecamatan Kaliwates gitu. Di Kaliwates sendiri sudah memasuki zona resiko sedang, dan Jember sendiri juga mayoritas sudah mencapai di titik zona resiko sedang. Tidak ada lagi yang zona merah atau zona dengan resiko tinggi, tetapi angka positifnya tetap tinggi gitu. Nah, ini masih tinggi, dan untuk pembelajaran secara tatap muka juga masih belum bisa dilakukan di Kabupaten Jember sendiri karena memang kita masih masuk di zona yang zona resiko sedang begitu. Yang boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah begitu, itu hanya yang tidak berdampak alias zona hijau gitu. Nah, ini protokol kesehatan yang saya ambil materinya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini ada ciri-cirinya. Jika merasa tidak sehat, demam 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan. Nah, maka ketika kita merasakan hal seperti itu atau ada keluarga kita yang seperti itu, maka istirahat yang cukup atau bila ada keluhan berlanjut segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Yang harus dilakukan saat ke Fasiankes yaitu gunakan masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara sebenarnya batuk dan bersin yang benar itu caranya di siku begitu. Terus tidak menggunakan transportasi massal gitu untuk mengurangi atau meminimalisir bertemu dengan orang gitu untuk mencegah penularan. Nah, ini selanjutnya di RS rujukan spesimen PDP diambil. Nah, ini untuk langkah-langkah ketika memang batuk pilek kita tidak sembuh dan kita harus ke Fasiankes. Ini adalah sedikit tentang pencegahan-pencegahannya. Bisa dibaca sendiri, Ibu-Ibu. Nah, untuk selanjutnya materinya yaitu apa yang harus dilakukan jika di rumah. Nah, ini sendiri saya sudah membaca. Ini untuk tutorial isolasi di rumah secara mandiri begitu. Tetapi untuk orang yang sehat pun tetap bisa membaca beberapa poin yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama, selalu gunakan masker, ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah. Nah, ini untuk masker kesehatan ya. Jadi masker itu kan ada dua, yaitu masker kain sama masker yang kesehatan yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang sakit, benar-benar sakit, terus tenaga medis, nakes. Nah, untuk yang sehat, yang tidak terdampak apapun begitu, dianjurkan menggunakan masker kain. Nah, selanjutnya yaitu konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Ketika memang ibu-ibu bisa sempat masak di rumah, begitu, utamakan makan makanan yang itu saja gitu. Tidak beli-beli keluar, meminimalisir juga penghematan uang juga, terus lebih bersih dan lebih sehat gitu. Istirahat yang cukup minimal 8 jam per hari gitu. Apalagi jika ada kegiatan bekerja gitu padatnya aktivitas di pagi hingga sore hari gitu. Selanjutnya upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak lain untuk yang isolasi mandiri. Terus selanjutnya hindari pemakaian bersama alat makan, piring, sendok, garpu, gelas. Cuci alat makan dengan air sabun. Dan ini saya rasa di semua rumah juga seperti ini ya. Mungkin yang ini yang hindari pemakaian bersama alat makan itu. Nah, ini mulai harus dibiasakan gitu. Jangan suka bareng gantian gitu. Terus selanjutnya tetap di rumah dan mudah dihubungi. Nah, ini yang isolasi mandiri. Terus selanjutnya jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan desinfektan.
jaga kebersihan rumah memang harus setiap hari. Sebelum ada corona pun kita juga harus wajib gitu menjaga kebersihan rumah gitu, nyapu, ngepel dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang terakhir, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu untuk yang isolasi mandiri. Nah, ini ada pedoman menuju new normal dari WHO. Ini kita baca apakah Indonesia sudah memenuhi semua syarat apa belum ya. Harus membuktikan bahwa transmisi virus corona dapat dikendalikan. Yang kedua, meredakan pembatasan dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Yang keempat, resiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat rentan. Yang kelima, sekolah, tempat kerja, dan tempat yang penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam, masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk kehidupan new normal. Yang ketujuh, setiap langkah menuju transisi new normal harus dipantau. Nah, dari beberapa yang sudah kita baca sendiri, Indonesia juga sudah memenuhi syarat, tetapi ada sebagian yang Indonesia belum siap gitu. Nah, ini selanjutnya, ayo lakukan adaptasi kebiasaan baru agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Gitu. Yang pertama apa? Jika sedang flu di rumah saja gitu. Kalau flu dianjurkan untuk di rumah aja, ini tujuannya apa? Mencegah penularan ke orang yang lainnya gitu. Untuk langkah-langkahnya bisa seperti yang isolasi mandiri tadi gitu. Meminimalisir pertemuan dengan orang lain, kita hanya di rumah gitu. Yang kedua, sedia hand sanitizer kemana-mana. Nah, ini juga di rumah pun ibu-ibu harus menyediakan hand sanitizer gitu, agar misal ada tamu dari luar gitu, kita berikan hand sanitizer. Itu untuk meminimalisir penularan atau siapa, kita kan juga nggak tahu ya, virus itu kan kecil sekali dan kasat mata, tidak terlihat gitu. Maka dari itu lebih baik kita mencegah. Selanjutnya, tidak lupa pakai masker. Tetap jaga jarak 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini bisa diaplikasikan juga ke keluarga kita setiap mau makan, setelah makan, sebelum tidur. Gitu itu harus sering-sering cuci tangan lah sekarang itu, apalagi pakai air yang mengalir gitu. Nah, ini setibanya di rumah langsung mandi. Ini menjaga kebersihan sekali kan. Untuk nomor 7, say hello aja, tidak bersalaman. Nah, kita sebaiknya meminimalisir untuk tidak bersalaman dengan orang lain gitu. Kita nggak tahu perpindahannya virus gitu. Kalau misalnya harus pun bersalaman dengan orang lain, mungkin dengan cara pakai sarung tangan atau gimana lah, tidak agar meminimalisir tidak menyentuh gitu. Gunakan uang elektronik. Nah, ini kan uang itu kan dari mengalir nyalur ke orang, dari orang ke orang gitu. Kita juga tidak tahu ada bakteri atau virus di dalam uang tersebut gitu. Ada baiknya ketika memang bisa menggunakan uang elektronik, lebih baik menggunakan uang elektronik gitu. Selanjutnya, jaga jarak di kendaraan umum. Ini bukan di kendaraan umum saja, untuk di tempat publik umum itu juga kita bisa jaga jarak juga. Dan saya lihat di tempat-tempat umum pun sekarang udah kayak di silang-silang gitu per 2 meter atau per 1 meter gitu. Dan yang terakhir, balita dan lansia di rumah saja. Nah, lebih baik untuk usia balita dan lansia, ketika kita punya keluarga yang masih usia kisaran seperti itu, lebih baik di rumah saja. Nah, ini ada cuplikan video lagi.
Nah, mungkin itu tadi sedikit video dan itu tadi adalah video terakhir dari pemaparan saya. Gitu. Mungkin di sini saya mau ngasih quote terakhir. Mari sama-sama mewujudkan suasana rumah yang edukatif dengan rasa kekeluargaan serta tetap patuhi protokol kesehatan gitu. Dan sosialisasi tentang protokol kesehatan tadi harapannya dari saya bisa bermanfaat juga buat ibu-ibu dan serta keluarga, dapat diaplikasikan juga ke adik-adik sekalian. Begitu. Sudah. Mungkin ada pertanyaan dari pemaparan saya. Bisa bertanya. Ya, bisa klik unmute-nya dulu, Bu Rini. Nah, ya, dengar. Silahkan. Nah, mekanisme detailnya pelaksanaan arahan dari fasilitator dengan tutor berjenjang. Oh, gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk tutor berjenjang sendiri pelaksanaannya di hari berikutnya, hari Senin. Kan hari Senin kan udah adik-adik juga udah mulai tahun ajaran baru, udah masuk kan. Jadi saya nanti akan segera membentuk kelompok berjenjang itu. Mungkin nanti minta waktunya buat adik-adik untuk dikumpulkan hari Senin. Besok mungkin pagi sekitar jam 9 begitu. Kalau ada waktu nanti akan saya bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Adik-adik juga akan saya beri arahan sedikit mengenai protokol kesehatan yang sudah saya sampaikan juga ke ibu-ibu sekalian. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Rini? Tidak? Oke, cukup. Dari Bu Ari mungkin ada pertanyaan? Oh enggak, ya udah. Ini udah selesai dan mungkin apa namanya? Sebentar lagi akan saya upload juga ini recordnya dan ini sudah hampir 30 menit, sudah 26 menit gitu. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu sekalian. Terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Besok selama 45 hari ke depan saya akan tetap memantau dan mengawasi dan membantu ibu-ibu sekalian serta adik-adik dalam proses pendampingan belajar di rumah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.